Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini, Minggu yang pertama dalam bulan Februari, tanggal 7 Februari 2021. Saya percaya Bapak Ibu dan saya dalam keadaan sehat-sehat saja dan dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Karena kita sekarang ini masih ada dalam situasi pandemi COVID-19. Siapa yang mengikuti prokes, bukan protes, pasti terselamat kehidupannya. Saudara-saudara, pemerintah Republik Indonesia telah memberikan petunjuk berkaitan dengan prokes COVID-19. Marilah kita sebagai rakyat yang baik mengikuti aturan-aturan yang ada untuk memotong jalur COVID-19, mata rantai COVID-19, dan Tuhan yang dipermuliakan, dan Tuhan yang ditinggikan, dan Tuhan yang diagungkan. Oleh karena kehidupan saudara dan saya menjadi teladan yang besar bagi bangsa ini. Marilah kita mengambil Alkitab kita dan kita akan membacakan beberapa ayat daripada firman Tuhan ini. Lalu nanti kita akan berdoa karena memang kita diberikan waktu yang terbatas oleh pemerintah. Puji syukur pada Tuhan kalau kita masih bisa beribadah, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menyembah Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya hanya membaca ayat yang keempat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan membaca ayat-ayat ini di rumah kita masing-masing untuk menambah iman kita, semangat kita, kecintaan kita, kerinduan kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini. Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat yang keempat bunyi demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan pada hari ini yaitu ujian itu biasa. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, kata Alkitab, adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengetahui kekuatan saudara di dalam menghadapi pergumulan dan masalah yang sedang kita alami dan yang akan kita alami. Ujian itu biasa. Kalau Bapak Ibu dan saya membaca ayat ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, ada ujian bagi Tuhan Yesus Kristus di sana. Ujian bagi orang beriman hari-hari ini. Ujian bagi orang-orang percaya hari-hari ini. Ujian bagi orang-orang Kristiani pada hari-hari ini. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak menentu, bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, virus COVID-19 dan virus-virus yang lain terus melanda dunia ini, terus melanda Indonesia. Tetapi saudara dan saya diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi semua tantangan demi tantangan yang sedang dan akan kita hadapi. Ujian pertama saudara-saudara sekalian yang ditawarkan pada Tuhan Yesus Kristus adalah ujian soal makan. Berkaitan dengan perut, berkaitan dengan kampung tengah, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmania. Tuhan Yesus diuji. Iblis datang dan menguji iman, keseriusan, kesungguhan daripada Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Apapun bentuk ujiannya tidak mampu mengalahkan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi di sini adalah pembahasan yang saya sampaikan pada saudara. Orang-orang beriman,
orang-orang percaya, anak-anak Tuhan akan masuk dalam fase ujian biasa saja. Ujian pertama yang ditawarkan adalah soal perut. Doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara jangan menggadaikan iman saudara. Saudara jangan menggeserkan iman saudara. Saudara jangan menjual iman saudara hanya oleh soal makan dan minum. Oleh tawaran dunia yang semakin hari semakin menggiur, yang membuat saudara dan saya meninggalkan Tuhan. Soal makan dan soal minum sudah diatur oleh Tuhan. Burung di udara dipelihara Tuhan. Apalagi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang beriman. Di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19, orang beriman dijaga dan dicukupkan oleh Tuhan. Jadi ujian-ujian itu adalah ujian biasa. Yang pertama adalah soal perut. Saya akan hanya membahas satu poin saja yang berkaitan dengan soal perut. Keinginan daging, hawa nafsu, perpecahan, perselisihan atas perut. Yang berkaitan dengan soal makan, soal minum. Orang ribut, orang berkelahi, orang berantem, orang iri hati, dengki, dan seterusnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya harus pegang kuat-kuat doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita makan dan minum secukupnya. Kita makan dan minum apa adanya yang diberikan oleh Tuhan. Yang pasti soal makan dan minum sudah diatur oleh Tuhan. Sekali lagi, burung di udara dipelihara Tuhan. Apatah lagi anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan dengan iman sungguh-sungguh, pasti dipelihara Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah kesulitan dunia yang ada, di tengah-tengah kesulitan dunia yang tidak menentu. Orang-orang beriman akan berkata, "Ya Tuhan, Engkau telah menolong saya." Berapa banyak di antara saudara yang butuh Tuhan pada hari ini, yang kekurangan soal makan dan minum, yang berkaitan dengan soal perut, soal jasmani. Saya mau berdoa bagi Bapak, Ibu, dan saya agar Tuhan mencukupkan. Bapa yang ada di dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Tanda mereka menyerah, mereka berserah, mereka mengaminkan firman-Mu. Lihatlah tangan-tangan ini, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan jasmani, sembako, 9 bahan pokok untuk kebutuhan, untuk kehidupan kami yang sedang kami jalani dalam hidup ini, menunggu di mana Tuhan memanggil kami kembali ke dalam kerajaan sorga. Apabila kami ada yang datang dengan sakit penyakit, dengan pergumulan suami, pergumulan istri, pergumulan anak-anak, pergumulan mantu, pergumulan cucu, pergumulan keluarga, pergumulan jodoh, pergumulan kuliah, pendidikan, sekolah. Bahkan ada kami yang datang dengan berbagai-bagai macam penyakit. Penyakit darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, leukemia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lebih tinggi tangan saudara, angkat tinggi-tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang akan datang kembali menjemput, membawa kami semua masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini,
Izinkan saya sekaligus dalam waktu yang terbatas ini menyampaikan beberapa informasi dengan cepat karena keterbatasan waktu yang ada. Yang pertama, ibadah Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, diadakan 2 kali jam ibadah. Ibadah pertama dimulai jam 9 dan ibadah kedua dimulai jam 10. Hanya 1 jam saja bersama-sama dengan Tuhan dalam ibadah waktu yang diberikan oleh pemerintah. Ibadah dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, ada beberapa ibadah yang kami lakukan secara Zoom, daring. Belum ada ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu dalam bentuk ibadah onsite atau tatap muka. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa dilakukan. Tentunya dalam prokes COVID-19. Informasi yang kedua untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana saja Bapak Ibu berada, anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, yang bisa saya lihat, yang bisa tidak saya lihat, yang saya dengar, yang saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila Bapak Ibu mau memberikan persembahan Bapak Ibu, persembahan kasih, persembahan sukarela, persepuluhan, ucapan syukur, dana pembangunan gereja, dana misi penginjilan, dana gerakan Rp1.000, atau persembahan apa saja yang Bapak Ibu Saudara sekalian berikan, Bapak Ibu bisa memberikannya ke Bank BCA Bekasi. Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Agar persembahan Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah, limpah, limpah, dan Tuhan Yesus menolong kita dan sampai